Jadi kalau untuk sektor kita ada positif di beberapa sektor Mbak gitu ya. Jadi karena memang untuk reksadana kami yang capital optimal equity memang ini lebih large cap bias gitu ya Mbak. Jadi memang kita pembobotannya memang semi mimicking ke IHSG gitu ya. Jadi memang kita juga masih positif gitu ya di sektor finansial, kemudian telekomunikasi, kemudian barang konsumsi dan juga di sektor healthcare. Halo teman-teman investor ajaib semuanya. Jumpa lagi bersama saya Ratimis Koningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Hari ini teman-teman kita ada program baru ya. Jadi Ajaib Sekuritas ini ada program baru yaitu Fun Talk, di mana kita akan berbincang-bincang dengan the expert ya yang memang sudah ahli ya teman-teman semuanya di dunia investasi ya, di dunia manajer investasi. Nanti kita akan bahas seperti apa sih kira-kira view-nya terhadap instrumen investasi portofolio di Indonesia ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya ya tetap watching terus kita di hari ini ya teman-teman, jangan sampai di skip karena pastinya banyak informasi-informasi terbaru terkait dengan industri keuangan baik itu secara domestik maupun secara global. Di hari ini teman-teman kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, the expert kita di hari ini yaitu Pak Wisnu Karto, CFA dan juga FRM sebagai Head of Investment dari Capital Asset Management. Mungkin kita sapa dulu ya tamu kita yang spesial hari ini. Halo Pak Wisnu, gimana nih Pak kabarnya? Mbak Rati, baik, apa kabar? Baik Pak Wisnu ya, mungkin tanpa berlama-lama mungkin kita mau tahu nih track record Pak Wisnu tuh udah seperti apa sih, milestone-nya seperti apa dan apa sih yang membuat Pak Wisnu tuh tertarik nih di dunia investasi, mungkin bisa di-share ke teman-teman investor ajaib. Oke, thank you Mbak Rati. Mungkin cerita background sedikit gitu ya. Betul. Oke, jadi memang saya dari kuliah tuh kayak udah ada passion gitu loh di bidang investasi, di saham, di obligasi gitu. Jadi memang dari kuliah tuh kayak udah niat mau kerjanya tuh di bidang di pasar modal gitu. Makanya akhirnya setelah lulus kuliah tuh langsung tuh saya masuk di pasar modal. Jadi pertama di sekuritas dulu Mbak Rati sebagai analis gitu ya. Sempat beberapa tahun gitu ya pindah-pindah di sekuritas, terus akhirnya saya masuk ke aset manajemen gitu. Memang karena waktu itu goal saya memang saya pengen jadi fund manager gitu. Kayak waktu itu dulu kan kayak terinspirasi sama Warren Buffett, Peter Lynch gitu. Wah, pengen nih gitu. Gitu jadi fund manager dan akhirnya sekarang jadi head investment. Kurang lebih saya di pasar modal itu dari 2009 ya. Jadi kurang lebih hampir 14 tahun ya. Jadi sejak lulus kuliah langsung kerja di pasar modal sampai sekarang. Jadi kalau udah passion tuh emang susah ya Pak untuk move gitu kan. Kalau udah passion dari dalam hati tuh kayak udah cinta gitu kan sama dunia ini gitu kan. Terus mendalami udah 14 tahun ya teman-teman, udah lama sekali, udah profesional sekali. Nah mungkin kita akan membahas nih kira-kira saat ini kondisi keuangan pasar global maupun juga domestik itu seperti apa sih Pak? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya secara global sendiri ini tuh sebenarnya kita masih dalam tren suku bunga yang tinggi gitu kan ya di beberapa negara maju. Bahkan di Indonesia pun juga itu terbilang tinggi kan untuk suku bunga saat ini di 5,75%. Kalau menurut Pak Wisnu sendiri ini seperti apa sih kondisinya untuk saat ini? Apakah mungkin kita udah mulai nih untuk coba deh kita investasi atau kita istilahnya tuh mulai untuk dicicil gitu loh Pak. Mungkin kita gimana nih kalau menurut Pak Wisnu nih view-nya? Oke, thank you Mbak Rati. Mungkin kita bicara dari ekonomi global dulu gitu ya Mbak Rati ya. Itu jadi kalau kita lihat memang di tahun 2023 ini sesuai ekspektasi ekonomi global ini melambat Mbak Rati gitu ya. Jadi kalau kita lihat para ekonom tuh memperkirakan pertumbuhan ekonomi global itu akan melambat ke 2% di tahun 2023 dari sebelumnya di 2022 itu ekonomi global masih bertumbuh di kisaran 3% seperti itu. Walaupun sebenarnya masih bertumbuh positif ya Mbak, gitu bukan negatif gitu, masih bertumbuh positif cuman melambat aja nih pertumbuhannya dari tahun lalu 3% sekarang menjadi 2% gitu. Nah, apa sih penyebab ekonomi global ini melambat? Nah, tadi seperti yang sudah Mbak Rati sampaikan gitu ya, karena memang negara-negara di dunia baik maju maupun berkembang itu secara agresif menaikkan suku bunganya sejak tahun lalu gitu ya. Sebagai contoh misalnya The Fed gitu ya, Bank Sentral Amerika itu sudah menaikkan suku bunganya lebih dari 5% dari tahun lalu. Kemudian Bank Sentral Eropa itu sudah menaikkan suku bunganya juga lebih dari 4% dari tahun lalu gitu ya. Dan akhirnya itu mau nggak mau diikuti juga oleh negara-negara berkembang gitu ya, karena untuk mencegah capital outflow maupun juga menjaga nilai mata uangnya gitu, termasuk Indonesia gitu kan. Kita seperti yang Mbak Rati sampaikan benar,
Bank Indonesia itu sudah menaikkan suku bunganya itu lebih dari 2% dari tahun lalu gitu. Makanya karena kenaikan suku bunga yang agresif dari negara-negara di dunia ini gitu ya, akhirnya mau nggak mau ekonomi di global ini melambat di tahun ini. Nah mungkin yang jadi pertanyaan juga, kira-kira kenapa sih negara-negara baik di maju maupun berkembang itu menaikkan suku bunga secara agresif tahun lalu gitu ya. Tidak lain karena memang mereka harus mengatasi inflasi gitu ya. Seperti kita ketahui tahun lalu itu kan inflasi naiknya luar biasa ya. Efek dari perang Rusia Ukraina Mbak Rati gitu. Efeknya yaitu kenaikan harga-harga komoditas gitu ya. Kita ingat batu bara itu naik hampir 4 kali lipat. Minyak dunia itu naik hampir 2 kali lipat. Kemudian juga harga-harga pangan, misalnya gandum gitu yang merupakan makanan pokok di Eropa itu juga naiknya signifikan gitu, sehingga akhirnya itu mendorong inflasi secara luar biasa tahun lalu gitu. Makanya mau nggak mau negara-negara di dunia itu harus menaikkan suku bunganya untuk menanggulangi inflasi, walaupun memang cost-nya itu, expense-nya adalah ekonomi yang melambat seperti itu Mbak Rati. Itu kita lihat dari sisi global ya. Iya, betul. Gitu. Kalau kita lihat dengan kondisi kayak seperti ini nih Pak, ini gimana sih impact-nya buat pasar obligasi dan juga di saham itu sendiri? Oke, nah mungkin kalau sebelum kita lihat secara impact ke kondisi pasar modal Indonesia, kita lihat dari sisi ekonomi domestiknya dulu gitu ya Mbak. Jadi kalau kita lihat tadi ekonomi global itu melambat gitu ya. Nah, cuman yang menarik di Indonesia ini Mbak gitu ya, kelihatannya Indonesia ini walaupun melambat gitu, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Misalnya sebagai contoh kita lihat di kuartal 2 kemarin PDB Indonesia atau GDP Indonesia itu baru rilis ya. Itu tumbuhnya itu masih cukup tinggi di 5,17% dan itu di atas ekspektasi ekonom gitu ya. Sebelumnya mereka memperkirakan paling pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh di 4,9 sampai 5,0. Ternyata kita masih bisa tumbuh di 5,17 gitu, dan itu cukup surprise. Gitu, makanya banyak ekonom memperkirakan dan kita juga memperkirakan kelihatannya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih bisa di kisaran 5,0% di tahun ini, dan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ekonomi global yang kira-kira diperkirakan hanya tumbuh 2% gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi makroekonomi, misalnya inflasi gitu, inflasi kita juga salah satu mungkin relatif yang terendah sepanjang sejarah sejak kemerdekaan. Kita inflasi hanya di kisaran 3%. Itu sangat terkendali. Padahal di negara lain itu sangat mereka tuh masih berjuang gitu ya untuk menjinakkan inflasinya. Dan kemudian kalau dari sisi rupiah, kita juga rupiah ini salah satu yang terbaik di kawasan emerging market. Kita masih kalau secara year to date ya, sejak awal tahun kita masih menguat, kurang lebih terapresiasi ya terhadap US dollar itu 1-2% gitu, dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang banyak mereka tuh terdepresiasi terhadap USD gitu. Jadi memang kalau kita lihat ekonomi Indonesia ini cukup resilient ya di tengah perlambatan ekonomi global. Nah, kalau impact-nya gimana ke pasar keuangan kita gitu ya. Nah, kita lihat dari obligasi gitu ya Mbak. Kalau tadi saya baru cek gitu ya, indeks Indobex gitu ya. Jadi itu indeks rata-rata pergerakan SBN ya, surat berharga negara gitu ya. Obligasi pemerintah itu secara year to date dari Januari sampai Agustus itu naiknya cukup lumayan, sekitar 7% gitu ya. Kenapa? Salah satunya kalau kita lihat itu karena asing kelihatannya udah mulai masuk lagi nih ke pasar obligasi kita gitu ya. Setelah sebelumnya asing itu keluar sejak COVID gitu ya, kepemilikan asing di pasar SBN kita, surat berharga kita itu turun drastis dari 40% sebelum COVID sampai di tahun lalu itu hanya sekitar 12%. Nah tapi sekarang ini udah pelan-pelan udah mulai naik lagi nih Mbak gitu, udah masuk kurang lebih 80 triliun, makanya kepemilikannya porsinya sekarang udah kisaran 15-16%. Nah itulah yang akhirnya mendorong kenaikan pasar obligasi gitu. Sementara kalau untuk IHSG memang masih relatif flat gitu ya, di kisaran masih year to date itu masih tumbuh di kisaran 2%-an gitu. Cuman kita lihat masih ada potensi upside di IHSG sampai akhir tahun ini sih Mbak gitu. Oke, kalau kita lihat kan di bulan Agustus ini bisa dikatakan ada capital outflow ya Pak di pasar saham gitu. Sedangkan apakah hal yang sama terjadi di obligasi gitu untuk di bulan Agustus ini deh, sampai secara year to date sampai di akhir Agustus kemarin? Iya, kalau dari year to date gitu ya, kita lihat asing masih cukup relatif kuat Mbak gitu. Kurang lebih kurang lebih masih masuk sekitar 80 triliun di obligasi sepanjang tahun ini gitu, dan kita lihat masih ada potensi gitu ya, asing masih bisa masuk lagi ke pasar obligasi kita, yang mempertimbangkan yang sekarang posisi asing tuh udah relatively under own gitu ya. Sebelum Covid itu masih di 40%-an, sekarang udah di 16%. Jadi ruangnya itu masih sebenarnya masih cukup lebar gitu, apalagi dengan melihat
makroekonomi kita masih terjaga gitu, inflasi masih di kisaran 3% gitu ya, rupiah masih relatif stabil walaupun memang sempat ada volatilitas ya beberapa bulan terakhir ya, sempat sebelumnya di bawah 15, sekarang di atas 15 ya, 15.2, namun tetap kita masih relatif terapresiasi secara year to date seperti itu Mbak. Baik Pak Wisnu ya. Jadi kalau misalnya di saham kan kita lihat di bulan Agustus kemarin tuh sempat ada capital outflow gitu kan ya Pak. Lumayan besar juga gitu kan nilainya gitu kan, hampir sekitar 20 triliunan. Apakah ini dampak dari kondisi ekonomi global yang masih volatile atau mungkin ada switch nih dari investor di saham ke obligasi gitu? Mungkin sih kalau kita lihat salah satu mungkin lebih dipengaruhi ke global kali ya Mbak ya gitu. Jadi mungkin para investor asing itu masih lebih memilih mereka flight to safety gitu ya, melihat kondisi ekonomi global yang masih kurang membaik, mereka mungkin lebih larinya ke negara-negara maju gitu ya, seperti Amerika gitu kan, year to date indeksnya itu kan rally cukup signifikan ya, seperti itu gitu. Namun sih kita melihat sampai akhir tahun kelihatannya masih ada beberapa katalis ya untuk IHSG gitu ya. Makanya kita masih mempertahankan target IHSG kita dari awal tahun itu di kisaran 7.480 gitu sampai akhir Desember. Oke, ini teman-teman ya perlu di take note ya, 7.480. Ini target dari Pak Wisnu ya untuk IHSG ya teman-teman sampai di akhir tahun. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman masih ada potensi lah ya, masih ada probability, masih ada peluang nih buat teman-teman yang mau invest dari sekarang. Jadi nggak kemahalan ya IHSG di level sekarang ya teman-teman, karena kan kemarin sempat ke 6.500 ya Pak IHSG-nya gitu. Jadi mungkin para investor berpikir wah udah mahal nih IHSG, udah mau ke 7.000, yaudah saya wait and see dulu sampai IHSG-nya koreksi dulu mungkin kan. Itu ada beberapa investor yang berpikir seperti itu. Dan tadi menarik Pak, untuk secara domestik sendiri ini sebenarnya ada nggak sih katalis yang bisa membuat tadi membooster IHSG mungkin sampai ke 7.400-an tadi ya untuk proyeksinya. Apakah mungkin Fed ini akhir dari pivotnya dinaikin suku bunga gitu kan Pak? Mungkin di level 5,25 sampai di 5,5% ini apakah Fed itu udah yaudah deh kita tahan dulu deh suku bunga deh, sepertinya nih inflasi kita udah mulai mereda gitu kan ya. Dan kalau menurut Pak Wisnu sendiri, apakah katalis yang tadi secara global bisa membooster IHSG itu sampai ke 7.400 gitu? Apakah Fed-nya nanti akan pivot di level interest rate yang sekarang atau seperti apa? Oke, thank you Mbak Rati. Jadi kalau dari Fed rate sih kita lihat kelihatannya memang ini udah menyentuh level peaknya gitu ya. Dan kita perkirakan untuk skenario normal kita kelihatannya Fed itu mungkin masih akan menaikkan gitu, tapi udah nggak banyak Mbak. Itu paling hanya sekitar 1 kali lagi di akhir tahun ini, paling banyak 2 kali deh gitu. Itu makanya jadi kelihatannya itu sudah, dan itu kelihatan udah di price in nih oleh pelaku pasar, kecuali kalau the Fed menaikkannya lebih dari itu ya, itu mungkin akan menjadi sentimen negatif ya untuk market baik Indonesia maupun secara global gitu ya. Tapi skenario normal kita kelihatannya Fed itu hanya menaikkan di 1 kali sih gitu. Nah untuk katalis sih kita lebih lihat di domestik ya Mbak gitu, karena kita tahu nih sekarang kan nanti lagi rame-rame mau pemilu Mbak, nanti bulan Februari 2024 gitu ya. Dan kampanye sudah akan dimulai di bulan November nih gitu. Dan harusnya kalau kita lihat gitu ya secara historis, cycle menjelang pemilu itu trennya itu cenderung positif untuk ekonomi kita seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat dari cycle pilpres sebelumnya gitu ya, itu biasanya kecenderungannya pemilu itu bisa mendorong pertumbuhan GDP sekitar 0,1 sampai 0,2%. Gitu. Kenapa? Karena kan kita lihat dengan adanya kampanye gitu ya, uang beredar semakin banyak gitu ya, government spending juga meningkat gitu. Jadi itu harusnya akan positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi yang perlu di notes, kemarin kita baru cek itu ternyata pemerintah sudah menganggarkan belanja pemilu itu sekitar 75 triliun. Dan itu naik hampir 3 kali lipat dibandingkan gelaran pilpres di tahun 2019. Makanya kita lihat itu harusnya itu akan sangat berdampak ya ke ekonomi kita. Seperti itu. Jadi kita lihat untuk domestik sendiri akan ada katalis positif dari sentimen pilpres. Dan kalau kita lihat, kita coba lakukan research gitu ya, kira-kira bagaimana sih pergerakan IHSG di masa pilpres gitu ya. Dan kalau ini kita kurang lebih 6 bulan menjelang pilpres ya. Betul. Dan cenderung kita lihat di pilpres 2019, 14 gitu ya, dan 2004 gitu. Mungkin kita buang yang 2009 ya, karena itu kan agak outlier karena kan ada krisis subprime 2008 ya. Jadi kita lihat pilpres 2004, 2014, 19 itu cenderung 6 bulan sebelum pilpres itu IHSG cenderung pergerakannya itu positif Mbak gitu. Jadi itu lebih kita lihat itu bisa menjadi
kalau kita itu jadikan rujukan ya, data historis itu bisa menjadi sentimen positif untuk IHSG sih Mbak, seperti itu. Oke, jadi kalau dari dalam negeri ya pre-election ini ya Pak ya, tadi menyumbang PDB untuk Indonesia sendiri, tadi presentasinya Pak Wisnu udah mention. Kemudian tadi juga bisa dikatakan untuk IHSG yang jadi booster saat ini adalah ya katalis dalam negeri. Kalau misalnya dari mitra dagang terbesar kita nih China nih Pak, ini seperti apa sih kondisinya? Kan kalau kita lihat China ini kan bisa dibilang struggle juga kan, mereka punya ekonomi, mereka punya inflasi kan kemarin deflasi gitu kan, mereka punya pertumbuhan ekonomi juga masih tertahan lah ya. Dan baru-baru ini nih mereka punya PMI manufaktur nih di bulan Agustus udah mulai ekspansif nih Pak, udah di 51. Nah kira-kira menurut Pak Wisnu ada nggak sih katalis dari China mungkin bisa membooster kita punya sisi fundamental ekonomi kayak neraca dagang kita seperti itu Pak, mungkin bisa di-share nih Pak, itu kan pasti jadi katalis positif untuk beberapa sektor juga kan untuk IHSG sendiri. Kalau menurut Pak Wisnu ini seperti apa? Ya betul, jadi memang China cukup berpengaruh ya karena kan salah satu mitra dagang terbesar kita gitu. Namun memang kita lihat China sendiri sebenarnya ini dia lagi juga ada istilahnya apa ya, ada permasalahan di domestik juga nih gitu. Kita harus perhatikan juga, kita lagi watch juga gitu karena kan seperti yang kita ketahui dua emiten properti terbesarnya itu kan yang satu Evergrande gitu juga, itu kan mereka lagi sedang struggle gitu ya. Dan kita tahu sektor properti kontribusinya terhadap PDB China itu kurang lebih 20% Mbak. Itu cukup besar. Jadi ketika sektor properti mereka itu melemah, itu otomatis PDB mereka juga akan cukup struggle gitu. Makanya pas second quarter kemarin juga ekspektasi pertumbuhan ekonomi China itu tidak sesuai dengan ekspektasi konsensus gitu. Makanya cuman ya kita harapkan yang seperti tadi Mbak Rati bilang PMI-nya sudah mulai ekspansi lagi gitu ya, harusnya mudah-mudahan nanti di semester 2 ekonomi China udah mulai perlahan membaik gitu. Karena kan kemarin China juga udah mengumumkan mereka akan mulai berbenah gitu di ekonomi mereka gitu ya. Mudah-mudahan sih mereka bisa dengan stimulus yang dikeluarkan itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi China sih. Baik gitu. Teman-teman, tadi stimulus dari China ya, dari pemerintah China baik itu di sisi fiskal maupun juga moneter. Jadi hopefully bisa membangkitkan lagi nih perekonomian China yang bisa dikatakan lesu gitu ya Pak ya di tahun 2023 ini. Jauh lah di bawah ekspektasi konsensus ya Pak ya. Dan kemudian nih, ini kan baru-baru juga nih Pak, udah di bulan September juga nih Bank Indonesia juga kan ada produk baru gitu kan ya Pak. Ada sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Nah, ini dampaknya apa sih Pak untuk di obligasi, untuk di reksadana mungkin Pak, kemudian juga mungkin di pasar ekuitas mungkin Pak Wisnu bisa share nih pandangannya seperti apa untuk SRBI ini. Oke, thank you Mbak Rati. Jadi kalau SRBI mungkin kita lihat latar belakangnya dulu ya, kenapa BI itu mengeluarkan SRBI gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu kenapa BI mengeluarkan SRBI ini, memang ini sebagai salah satu tambahan instrumen bagi BI untuk melakukan operasi moneternya, untuk mengatur uang yang beredar di masyarakat ya atau di sistem gitu. Karena selama ini salah satu tools yang dilakukan BI untuk melakukan operasi moneter itu melalui SBN Mbak, gitu, melalui jual beli SBN. Jadi ketika BI misalnya ingin menarik uang yang beredar di masyarakat, BI maka melakukan pembelian di pasar gitu SBN. Kemudian dan begitupun sebaliknya gitu ya. Nah, cuma kan permasalahannya sekarang pemerintah ini lagi surplus Mbak APBN-nya gitu ya. Itu kalau saya cek data, itu saya pakai misalnya data semester 1, surplus APBN pemerintah itu naik hampir 60%. Gitu ya, surplusnya kalau saya nggak salah itu di kisaran 150 triliun, bandingkan tahun lalu semester 1 itu surplusnya itu masih 90-an triliun gitu ya. Jadi udah naik hampir 60 triliun surplusnya gitu. Jadi pemerintah tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah untuk secara jor-joran untuk menerbitkan SBN. Makanya kita lihat supply SBN di tahun ini tuh cukup meredah gitu ya. Kalau saya cek data itu per bulan Juli pemerintah itu baru menerbitkan SBN itu net issue itu di 540 triliun gitu. Dibandingin bulan tahun sebelumnya gitu itu di kisaran itu turun sekitar 15-20% supply SBN gitu ya. Makanya BI membutuhkan tools tambahan nih untuk melakukan operasi moneternya gitu, untuk mengendalikan uang beredar. Makanya diterbitkanlah SRBI itu gitu. Dan kita lihat juga seperti yang dikatakan Bank Indonesia gitu ya, diterbitkannya SRBI ini untuk melakukan financial deepening gitu, untuk pendalaman pasar keuangan kita. Jadi investor itu memiliki tambahan instrumen baru nih gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada investor yang mau
berinvestasi di Indonesia gitu dalam tanda kutip risk free gitu yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi nggak cuma SBN aja nih, ada pilihan baru yaitu SRBI gitu ya. Diharapkan itu dengan semakin beragam instrumen investasi juga diharapkan mungkin bisa mendatangkan investor asing masuk ke sini sih. Seperti itu sih Mbak. Nah untuk impactnya sih kita lihat lebih ke netral ya Mbak, ke pasar keuangan kita baik saham, obligasi dengan penerbitan SRBI ini saya lihat sih lebih netral sih, karena memang tujuan BI untuk menerbitkan SRBI ini lebih ke sebagai operasi moneter dari Bank Indonesia sih. Seperti itu. Jadi sebagai operasi moneter gitu ya Pak ya, sebagai mungkin menstabilisasikan nilai tukar rupiah kita juga kan sempat kemarin ke 15.300 ya Pak. Betul, ya. Terus sekarang udah ke 15.200 lagi. Nah, menurut Pak Wisnu ya, kan kita kemarin Bank Indonesia udah terbitin namanya term deposit DHE ya Pak ya, devisa hasil ekspor. Itu udah signifikan nggak sih Pak untuk menstabilisasikan nilai tukar rupiah kita nih? Nah, kalau kita lihat kan Bank Indonesia akhirnya terbitin instrumen baru gitu kan ya, yaitu tadi SRBI ini ya Pak ya. Kalau menurut Pak Wisnu, apakah Bank Indonesia saat ini tuh menerbitkan instrumen yang baru ini, apakah ini adalah suatu kebijakan Bank Indonesia yang tadinya tuh nggak berjalan gitu atau kurang efektif lah untuk menstabilisasikan nilai tukar rupiah seperti yang sebelumnya term deposit DHE itu Pak? Iya. Oke, thank you. Berarti ya mungkin itu salah satu juga ya faktor bagi BI untuk menerbitkan SRBI ini sebagai juga salah satu tambahan instrumen gitu. Jadi tujuannya memang untuk lebih menarik bagi para investor gitu ya. Nah untuk DHE juga kita masih pantau terus nih Mbak gimana nih perkembangannya gitu ya. Mudah-mudahan sih itu bisa jadi positif juga ya, bisa jadi katalis positif juga untuk menarik cadangan devisa kita yang di luar gitu. Karena kan memang tahun lalu kita lihat itu ada decoupling gitu ya. Jadi trade balance kita itu surplusnya luar biasa gitu, sebenarnya cadangan devisa kita relatif flat. Itu berarti kan artinya ada dana hasil ekspor itu yang parkir di luar negeri gitu, nggak masuk ke sini gitu. Makanya diharapkan dengan adanya instrumen-instrumen baru yang dikeluarkan BI ini bisa menarik dana asing yang parkir ya, dana yang parkir di luar negeri masuk ke sini dan otomatis bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. Oke, jadi concernnya untuk di pasar keuangan tadi lebih ke netral gitu ya Pak ya, tapi ini lebih ke instrumen investasi, instrumen Bank Indonesia yang memang tadi operasi moneter untuk menstabilisasikan nilai tukar rupiah gitu ya Pak, untuk fokus utamanya gitu ya. Baik. Mungkin tadi kita udah bahas terkait dengan kondisi market, kemudian kita udah bahas juga terkait dengan IHSG, pasar obligasi, reksadana, kemudian juga saham. Nah kalau menurut Pak Wisnu sendiri, ini tips and trick untuk alokasi aset buat teman-teman investor ajaib itu seperti apa sih di kondisi yang tadi kita udah bahas gitu ya Pak? Tadi kita udah bahas secara global, secara domestik. Mungkin Pak Wisnu tuh bisa share nih, kira-kira alokasinya tuh misalnya 20% ke reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang, mungkin bisa di-share nih Pak Wisnu. Ini mungkin teman-teman ya yang nonton di rumah ya mungkin bisa di take a note nih apa yang di-mention sama Pak Wisnu nih, tips and trick untuk alokasi aset di kondisi ekonomi yang saat ini tuh sedang terjadi. Oke, thank you Mbak Rati. Jadi untuk aset alokasi ini juga saya sering banget nih dapat pertanyaan gitu ya, terutama dari teman-teman investor kita, kira-kira aset alokasi yang paling oke nih yang mana nih gitu ya. Nah kembali lagi saya selalu menjawab bahwa aset alokasi itu yang pas itu nggak ada rule of thumb ya gitu ya. Jadi harus sekian persen di reksadana saham gitu, atau di saham atau di obligasi gitu ya. Kita harus sesuaikan dengan kondisi pribadi kita gitu. Jadi antar aset alokasi optimal antara saya dengan Mbak Rati mungkin akan berbeda gitu. Kenapa? Karena beda profil resikonya gitu ya. Mungkin kalau saya profilnya mungkin lebih moderat gitu, atau mungkin kalau berarti mungkin lebih agresif gitu ya. Itu karena mempengaruhi itu Mbak aset alokasi. Itu pertama dari profil resiko. Kedua juga kita harus lihat tujuan investasi kita untuk apa dan berapa lama waktunya. Gitu. Itu kan sangat-sangat mempengaruhi Mbak. Contoh misalnya kalau misalnya kita mau berinvestasi untuk pensiun gitu. Misalnya usianya katakan si A usianya baru 30 tahun. Dia pensiun umur 55. Berarti kan masih 25 tahun gitu ya. Tujuan investasi dia, jangka waktunya. Nah itu dia mungkin bisa masuk ke investasi yang agresif gitu, misalnya saham gitu, mungkin itu bisa diperbesar alokasinya. Nah tapi bisa juga ada orang yang misal tujuan investasinya dia untuk menikah, katakan 1 tahun ke depan gitu ya. Nah itu mungkin agak riskan kalau dia misalnya masuk ke saham gitu, katakan ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi gitu, misalnya ada sesuatu gitu marketnya crash ya bisa-bisa batal nikah gitu kan. Berbahaya. Sampai nih teman-teman investor ajaib. Ini banyak investor ajaib yang mungkin pada
lagi ngumpulin uang untuk nikah gitu kan, untuk zaman-zaman teman-teman yang milenial gitu kan, teman-teman yang saat ini tuh lagi ngumpulin dana buat nikah tuh tadi mungkin bisa di take a note apa yang udah di-mention sama Pak Wisnu ya. Jadi jangan sampai teman-teman tadi pakai yang high risk gitu ya Pak ya. Tadi mungkin yang di saham untuk alokasinya ada di saham. Jadi mungkin teman-teman bisa reksadana yang mungkin pendapatan tetap gitu ya Pak ya, biar punya resiko yang kira-kira lebih kecil dan jangka waktunya juga lebih pendek. Mungkin bisa di-share lagi nih Pak, untuk yang tipenya moderate nih, kira-kira seperti apa? Iya, mungkin kalau moderate gitu ya, mungkin tipenya moderate dan dia mungkin jangka waktunya katakan menengah ke panjang gitu ya, mungkin bisa 3 tahun ke atas gitu ya, 3 sampai 5 tahun gitu ya. Mungkin itu bisa dikonsider misalnya reksadana campuran gitu ya, atau misalnya si investor juga mengalokasikan sendiri, oke, saya coba combine gitu antara reksadana saham dengan reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi nggak terlalu agresif namun juga tidak terlalu moderat gitu, karena memang jangka waktunya kan cukup ada spare gitu. Katakan misalnya amit-amit IHSG-nya crash nih tahun depan, teman-teman kan masih punya waktu untuk recover. Misalnya ada 4-5 tahun untuk waktu untuk recover seperti itu. Nah, Pak Wisnu, tadi kita udah bahas terkait dengan katalis-katalis ya untuk di pasar obligasi, pasar di reksadana dan juga saham. Kalau menurut Pak Wisnu sendiri, produk unggulan dari Capital Asset Management tuh apa aja sih Pak? Mungkin bisa di-share deh ke teman-teman investor ajaib yang memang ingin akumulasi gitu kan, reksadana dari Capital Asset Management. Mungkin bisa di-share. Oke, thank you Mbak Rati. Jadi memang kita ada beberapa produk unggulan Mbak untuk reksadana kita. Nah, ada satu produk yang kita baru saja memenangkan penghargaan gitu ya, baru saja tahun ini. Itu dari majalah Investor dan juga dari CNBC Indonesia, itu reksadana pasar uang kita, yaitu reksadana Capital Money Market Fund gitu ya. Jadi seperti jenis reksadananya ini adalah reksadana pasar uang yang memang resikonya itu paling rendah di antara jenis reksadana lainnya. Dan ini memang kita harapkan ini bisa menjadi alternatif ya bagi para investor ini, sebagai alternatif pengganti instrumen deposito gitu. Nah, dalam pengelolaan ini memang kita mencoba mengkombinasikan antara deposito dengan obligasi atau surat utang yang di bawah 1 tahun gitu. Tujuannya apa? Kita masukkan surat utang yang di bawah 1 tahun untuk mendorong yield gitu. Jadi memang kita harapkan instrumen ini nih bisa memberikan imbalas yang lebih optimal dari deposito, namun juga dengan likuiditas yang tinggi yang nggak kalah dengan deposito Mbak Rati. Itu dari reksadana pasar uang kita, Capital Money Market Fund. Dan juga kita ada juga produk unggulan lain, yaitu Capital Fixed Income Fund. Itu ini adalah reksadana pendapatan tetap, namun memang untuk strateginya kita ini mayoritas kita berinvestasi di obligasi korporasi gitu ya. Kenapa obligasi korporasi? Karena tujuannya untuk meminimalkan volatilitas harga, karena biasanya cenderung obligasi korporasi itu tren pergerakan harganya itu relatif lebih stabil gitu. Dan kita batasi untuk durasi ya atau tenor obligasi yang kita miliki di portfolio tersebut itu harus di bawah 3 tahun gitu. Kenapa? Karena umumnya biasanya semakin panjang tenor dari obligasi itu cenderung volatilitasnya semakin tinggi gitu. Makanya kita mau menjaga volatilitasnya itu untuk tetap terjaga gitu, makanya kita batasi maksimal tenor dari obligasi yang kita investasi itu di bawah 3 tahun Mbak Rati. Seperti itu kurang lebih. Jadi produk unggulannya di reksadana pendapatan tetap sama reksadana pasar uang ya Pak. Betul. Ya, untuk Capital Asset Management sendiri. Nah teman-teman tadi bisa dilihat ya, untuk fund fact-nya tadi juga tersedia di aplikasi Ajaib Sekuritas. Jadi jangan lupa untuk teman-teman lihat juga ya kira-kira performanya, kemudian juga fund fact-nya. Sekarang kita balik lagi untuk bahas market nih Pak. Kira-kira kalau untuk menurut Pak Wisnu sendiri, ini sektor yang menarik ya saat ini kan bisa dikatakan ada rotasi sektor lah ya Pak, karena bulan Juli itu udah mulai di energi sektor, kemudian juga basic materials itu udah mulai naik lagi nih. Kalau misalnya Capital Asset Management sendiri ini saat ini tuh pembobotannya itu ada di sektor yang mana aja sih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman investor ajaib nih. Oke, thank you Mbak Rati. Jadi kalau untuk sektor kita ada positif di beberapa sektor Mbak gitu ya. Jadi karena memang untuk reksadana kami yang capital optimal equity memang ini lebih large cap bias gitu ya Mbak. Jadi memang kita pembobotannya memang semi mimicking ke IHSG gitu ya. Jadi memang kita juga masih positif gitu ya di sektor finansial, kemudian telekomunikasi, kemudian barang konsumsi dan juga di sektor healthcare
terutama untuk emiten rumah sakit, Mbak. Seperti itu. Jadi kurang lebih kita ada 4 sektor yang kita cukup positif ya, paling tidak sampai akhir tahun ini. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga bisa akses fund fact sheet-nya gitu ya Pak ya. Di situ semuanya akan ada teman-teman nih alokasinya tuh di mana aja sih ya untuk penempatan dananya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semuanya itu transparan. Jadi teman-teman bisa akses di aplikasi Ajaib Sekuritas juga. Teman-teman bisa lihat fund fact sheet-nya dan teman-teman bisa nih kira-kira lihat prospeknya seperti apa untuk di tahun 2023 ini gitu ya. Jadi tadi kita udah bahas banyak sekali nih Pak Wisnu terkait dengan berbagai macam produk investasi. Kita udah bahas juga saham, kemudian juga obligasi, kita bahas juga reksadana. Kalau menurut Pak Wisnu sendiri nih tips and trick nih untuk rebalancing nih kira-kira seperti apa? Apakah mungkin dalam 1 tahun kita butuh 2 kali atau 3 kali nih buat teman-teman yang suka untuk mix and match nih, kira-kira evaluasi juga mereka punya portofolio, itu kira-kira bagusnya tuh berapa kali sih dalam 1 tahun Pak? Mungkin bisa di-share. Oke, kalau itu memang kembali ke masing-masing individu ya Mbak, gitu kan kita harus sesuaikan juga dari sisi yaitu tadi tujuan investasinya mau berapa lama gitu ya, dan juga dari kesibukan masing-masing individu gitu ya. Cuman ya mungkin ya memang diharuskan dilakukan review berkala ya untuk instrumen investasi yang kita investasikan. Nah mungkin kalau berapa lamanya memang tidak ada rule of time yang pasti mungkin, tapi kalau misalnya saham gitu ya teman-teman mungkin harus review paling tidak per kuartal gitu. Kenapa? Karena kan setiap kuartal emiten kan mengeluarkan laporan keuangannya kan gitu. Jadi teman-teman harus pastikan nih kira-kira misalnya setelah di kuartal 1 ini kira-kira masih sesuai nggak, masih intact nggak dengan tesis teman-teman nih. Gitu kalau misalnya teman-teman proyeksi oke ini kelihatannya labanya akan bertumbuh sekian gitu. Nah teman-teman harus review kira-kira oke di kuartal ini masih sesuai nggak nih gitu. Dan kemudian di kuartal selanjutnya teman-teman harus pantau gitu apakah tesis investasi teman-teman itu masih sesuai atau enggak sih gitu Mbak Rati. Jadi mungkin bisa ya dilakukan per kuartal paling gitu ya Pak ya. Paling tidak per kuartal. Jadi evaluasinya per kuartal ya teman-teman semuanya ya. Dan kira-kira itu aja nih Pak Wisnu untuk bincang-bincang kita di hari ini ya. Semoga teman-teman semuanya tuh dapat insight dari bincang-bincang kita di hari ini ya terkait dengan pasar keuangan ya teman-teman ya, baik itu di pasar saham, obligasi dan juga di reksadana. Nah tadi Pak Wisnu sebagai the expert kita di hari ini tadi udah share banyak sekali ya Pak Wisnu sebagai head of investment ya, capital asset management ya teman-teman semuanya. Dan kira-kira itu aja nih Pak Wisnu, terima kasih buat sharing session sama-sama di hari ini. Terima kasih sudah memberikan ya opportunities buat Ajaib buat wawancara Pak Wisnu. My pleasure. Thank you teman-teman investor Ajaib semuanya. Jangan lupa ya saksikan terus episode-episode selanjutnya dari Phone Talk kita di episode selanjutnya gitu kan ya. Nah pasti teman-teman akan dapat nih insight menarik setiap Phone Talk kita. Jadi tungguin terus ya teman-teman semuanya. Kira-kira itu aja dari saya, Rati Miskonisi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Sampai jumpa. Ajaib.